Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat ya, walaupun kalian semua masih harus belajar dari rumah. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang ragam hias. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menggambar dan teman-teman juga sudah mengumpulkan tugasnya. Bunda Is ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Baik, kita lanjut untuk pembahasan ragam hias ya. Nah, apa sih yang kalian pelajari tentang ragam hias? Nah, kalian itu akan belajar bagaimana sih memahami prinsip dan juga prosedur dalam menggambar gubahan flora, fauna, bentuk geometrik menjadi ragam hias. Selanjutnya acuannya itu adalah menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian ragam hias. Selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana sih cara menggambar ragam hias dengan motif flora ataupun fauna dan geometris. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman flora dan juga fauna. Nah, keanekaragaman setiap daerah di Indonesia ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya. Dan keunikan setiap daerahnya itu menjadikan sebuah ciri ataupun simbol dari suatu daerah. Dan kekayaan flora fauna ini diabadikan menjadi sebuah ragam hias. Nah, ragam hias di Indonesia ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan alam, flora, dan juga fauna. Selain itu, juga ada faktor dari budaya daerahnya masing-masing. Nah, pembuatan ragam hias ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang sifatnya praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau sebuah agama. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kira-kira kalian sudah paham belum sih apa yang dimaksud dengan ragam hias? Nah, kalau kalian belum paham, coba kira-kira kalian bisa cari dari internet apa sih pengertian ragam hias itu sambil kita simak video berikut ini ya. Baik, tadi kan sudah ditampilkan sedikit ya mengenai kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai ragam hias. Ragam hias atau yang biasa kita sebut dengan sebuah ornamen merupakan sebuah karya seni rupa yang diambil dari model flora, fauna, figural, dan bentuk geometris. Selain itu, ragam hias juga merupakan sebuah pola hiasan yang terdiri dari gambaran atau sebuah lukisan, kemudian dicetak untuk menambah kualitas dan juga nilai-nilai pada suatu benda ataupun karya seni yang dibuat dengan sengaja untuk tujuan sebagai sebuah hiasan. Jadi, secara singkatnya, ragam hias merupakan sebuah komponen produk seni
yang ditambahkan atau sengaja dibuat sebagai sarana untuk memperindah atau sebagai sebuah hiasan. Itu adalah pengertian dari ragam hias. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ragam hias. Fungsi ragam hias itu ada dua. Yang pertama estetik dan juga murni. Dikatakan estetik jika menambah nilai estetik dari suatu benda yang akhirnya akan menambahkan nilai ekonomis dari benda tersebut. Dikatakan sebagai ragam hias murni jika bentuk-bentuk ragam hias sebagai hiasan untuk keindahan suatu benda atau bangunan yang ditempatkan. Nah, ini adalah fungsi dari sebuah ragam hias. Nah, ragam hias pun selanjutnya dalam pembuatan ragam hias, dia itu bisa menggunakan bahan dan juga teknik tertentu. Nah, kalau ragam hias itu bisa dibuat di mana saja. Bisa dibuat di kain, bisa buat di kulit, ataupun di kayu, dan juga sebuah tembaga. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menggambarnya? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motif dari ragam hias. Nah, motif dari ragam hias ini ada 4, yaitu flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan sebuah ragam hias yang menggunakan bentuk flora atau menggunakan sebuah tumbuhan sebagai objek dari motif ragam hias flora sebagai bentuknya. Jadi objek yang diambilnya itu dari sebuah tumbuhan. Nah, selanjutnya ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias yang bentuknya itu menggunakan bentuk fauna atau sebuah hewan sebagai motif ragam hiasnya. Nah, dalam penggambaran fauna, dalam ornamen sebagian besarnya ini merupakan hasil gubahan atau stalisasi dan dia itu jarang berupa binatang secara natural. Tetapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali dan jenis binatangnya yang digubah dalam visualisasinya berbentuk binatang. Terkadang hanya diambil pada bagian tertentunya, jadi tidak sepenuhnya dan dikombinasi dengan motif lain. Nah, selanjutnya ada ragam hias geometris. Kalau ragam hias geometris itu merupakan ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi dari pembuatnya. Nah, motif hias geometris ini juga merupakan sebuah pola bentuk terukur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik, teknik, dan juga bahan dalam pembuatan ragam hias. Nah, motif ragam hias geometris ini berkembang dari bentuk, titik, garis, ataupun bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Dan yang terakhir yaitu ragam hias figuratif atau figur manusia. Ragam hias figuratif atau figur manusia merupakan sebuah bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif atau sebuah ornamen mempunyai beberapa unsur baik secara terpisah maupun menyatu. Jadi dapat disimpulkan ya, motif ragam hias itu ada 4. Flora itu ketika kalian membuat ragam hiasnya itu mengambil objeknya dari sebuah tumbuhan. Kalau fauna, kalian mengambil objeknya itu dari sebuah hewan. Dan dia itu tidak sepenuh badannya itu digambar, tetapi hanya bagian-bagian tertentunya saja dan juga dimodifikasi kembali. Nah, selanjutnya ragam geometris. Kalau ragam geometris ini itu dikembangkan dari sebuah bentuk titik, garis, atau bidang yang lainnya dari yang sederhana sampai yang sulit. Nah, selanjutnya ragam hias figuratif. Dia ini mengambil objek dari
seorang manusia. Seperti itu ya teman-teman untuk ragam motif dari ragam hias. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pola ragam hias. Nah, pola ragam hias itu ada dua, yaitu pola ragam hias simetris dan juga asimetris. Nah, kalau simetris ini merupakan pola yang menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Dan komposisi yang berpola simetris ini meletakkan fokusnya di tengah-tengah dan meletakkan unsur-unsurnya di bagian kiri sama dengan bagian yang kanan. Nah, selanjutnya kalau pola ragam hias asimetris, dia itu merupakan komposisi benda atau sebuah objek yang diletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan di bagian kanan, tetapi memancarkan sebuah keseimbangan. Dan pola asimetris ini itu memberikan kesan yang bervariasi dan tidak formal dan sifatnya lebih dinamis. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sekian. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WA group ataupun di Google Classroom jika ada penjelasan yang kurang jelas. Baik, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun kalian masih tetap belajar dari rumah. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.